Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1639 Alam Iblis Surgawi tahun 1639 masih terbagi menjadi dua. Membunuh. Suara gemetar bumi yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di atas kota Tianyun. Lebih dari 10.000 ahli dari Kekaisaran Naga Phoenix dan Istana Naga terbang turun dan menukik ke bawah dengan niat membunuh. Tanda seru. Apa itu? Binatang raksasa itu adalah binatang raksasa Dewi Hutan Belantara. Itulah orang-orang dari Kerajaan Naga Phoenix. Kenapa mereka di sini? Bukankah para ahli dari daerah kita yang luas pergi untuk menghancurkan mereka? Kenapa mereka di sini? Ketika Xiaolan mendarat di langit di atas kota Tianyun dan lebih dari 10.000 ahli alam hampa yang mendalam menukik ke bawah, seluruh kota Tianyun bergetar. Lebih dari 10.000 ahli alam hampa yang mendalam. Konsep macam apa itu? Hanya ada 20.000 ahli alam hampa yang mendalam di seluruh wilayah yang luas. Sekarang, lebih dari 10.000 orang datang untuk menyerang kota mereka. Itu hanya berlebihan. Di dalam kota Tianyun, kebanyakan orang masih tidak tahu bahwa tentara dari wilayah yang luas telah kembali dengan kekalahan. Sialan, iblis langit dan kerajaan naga Phoenix benar-benar berani menyerang kita. Sudah berakhir. Mereka gila. Pada saat ini, semua master dan ahli dari Life and Death Pill Workshop dan Workshop Holy Item Forging mengungkapkan ekspresi malu. Mereka memandang para ahli menakutkan yang turun dari langit dengan kaget dan marah. Mereka mengira bahwa pihak lain akan takut akan hidup dan mati dan benda-benda suci, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu kurang ajar dan merajalela. Semua orang dari bengkel Life and Death Pill dan Workshop Secret Item Forging mati. Suara penuh dengan niat membunuh terdengar sekali lagi, dan keputusasaan muncul di wajah orang-orang dari dua faksi besar. Seluruh kota Tianyun dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka benar-benar berani membunuh orang-orang dari bengkel Life and Death Pill dan Workshop Secret Item Forging. Ini adalah kekuatan yang menakutkan di benua. Namun, pedang dan darah membuat mereka mengerti bahwa mereka sedang membunuh dua kekuatan di benua hari ini. Jeritan kesakitan terdengar seketika. Mereka adalah markas dari dua kekuatan besar. Di seluruh kota, setengah dari orang-orangnya termasuk dalam dua kekuatan utama. Darah mengalir seperti sungai dan jeritan penderitaan tidak bisa diselesaikan. Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya berdiri di atas kota dengan tenang, menghadap ke segala sesuatu. 1 jam kemudian, pembantaian itu berakhir. Semua harta dari dua kekuatan utama dijarah bersih. Targetnya adalah Kekaisaran Wuji. Hancurkan 10 kota mereka. Selain itu, kirim 10 tim yang terdiri dari 100 orang untuk melihat melalui kekosongan. Hancurkan semua bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci di semua kota di wilayah yang luas. Wang Xian terus memberi perintah. Ayo pergi ke Kekaisaran Wuji. Tim 100 orang, turun dari kota yang dilalui Xiaolan. Feng Luan dan Lan Qingyue mewariskan perintah satu persatu. Wow. Xiaolan terus terbang. Lebih dari 10 jam kemudian, berita tentang kehancuran kota Tianyun dan lokakarya pil kehidupan dan kematian serta bengkel penempaan benda suci menyebar ke reruntuhan kerajaan dewa. Itu sampai ke telinga 3 negara adidaya. Keduanya adalah faksi tingkat benua. Kekaisaran Naga Phoenix dan Iblis Langit tidak keberatan dan langsung menghancurkan mereka. Ini gila. Saya mendengar bahwa binatang raksasa terbang di wilayah yang luas. Sky Demon memimpin sekelompok ahli untuk mendatangkan malapetaka. 3 negara adikuasa dan ahli di wilayah kita yang luas semuanya berkumpul di sini di reruntuhan kerajaan dewa. Mereka tidak mengambil tindakan sama sekali. Sky Demon saat ini mendatangkan malapetaka di wilayah yang luas dengan aura yang tak terkalahkan. Siapa yang berani menghentikan mereka? Di reruntuhan kerajaan dewa, ketika mereka mendengar bahwa Wang Xian dan yang lainnya telah menghancurkan kota Tianyun, semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bahkan berani menghancurkan 2 pasukan tingkat daratan. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Apakah berita tentang permintaan perdamaian sudah dikirim? Pada saat ini, di reruntuhan kerajaan dewa, Patriark Kekaisaran Wuji mendengar berita tentang kota Tianyun dan bertanya dengan wajah muram. Melapor ke Patriark, beritanya sudah dikirim. Itu harus segera dikirim kembali.
Seorang pria parubaya buru-buru menjawab saat dahinya dipenuhi keringat dingin. 5 patriark telah duduk di sana selama lebih dari 10 jam tanpa bergerak. Mereka sedang menunggu semua berita dari Kekaisaran Naga Phoenix. Patriark dari 3 faksi utama tidak akan bisa berdamai selama sehari tanpa bisa mencari kedamaian. Laporan. Berita datang dari klan He. Skyfian dan Permaisuri Naga Phoenix berkata bahwa jika mereka menginginkan kedamaian, mereka harus mengambil setengah dari wilayah di area yang luas dan menambahkan kondisi untuk mereka lihat. Tidak lama kemudian, berita dari klan He datang dan dilaporkan ke 5 patriark. Setengah dari wilayah di wilayah yang luas. Setelah mendengar ini, 2 patriark dari dinasti Wuji berdiri dengan ekspresi yang sangat jelek. Wilayah Kekaisaran Wuji hanya menempati 1/10 dari wilayah yang luas. Sekarang, Kerajaan Naga dan Phoenix telah meminta setengah dari wilayah yang luas itu. Ini membuat wajah mereka sangat jelek. Makan yang besar. Mereka tidak hanya menginginkan setengah wilayah, tetapi mereka juga menginginkan kondisi lain. Kedua patriark dari keluarga Kerajaan Selatan berkata dengan napas berat, penuh kedinginan. Seluruh ruangan sunyi seolah-olah itu adalah binatang prasejarah. Pria parubaya yang berlutut di tanah gemetar hebat. Waktu berlalu dengan lambat. Melaporkan kepada Patriark, 5 kota Kekaisaran Wuji kita telah dihancurkan dan semua harta dan sumber daya telah dijarah. Lebih dari 10 jam kemudian, berita lain tiba. Peng, meja di samping Patriark Dark Eye dan Patriark lainnya menghilang menjadi beberapa bagian. Beri mereka setengah dari domain. Sungai Kaisar Selatan berkata tanpa ekspresi. Makannya tidak terbatas pada itu. Hierarki tertinggi berkata dengan wajah cemberut. 3 faksi utama akan mengambil beberapa sumber daya dan menyampaikan berita tentang sumber daya tersebut kepada mereka. Selain itu, dapatkan Kekaisaran Naga Phoenix dan Kekaisaran Skyfian untuk datang ke reruntuhan Kerajaan Surgawi. Kita akan berdiskusi dengan baik. Patriark Dark Eye bersandar di kursinya dan berkata dengan lemah. Baiklah, baiklah. Hanya sekte dan keluarga Kerajaan Selatan yang setuju. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak setuju. Karena mereka tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, mereka menghargai hidup mereka dan tidak berani mempertaruhkan hidup mereka. Mereka hanya bisa berkompromi. Jika Anda menginginkan domain, saya akan memberi Anda domain. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lain, saya akan memberi Anda sesuatu yang lain. Kirim beritanya. Waktu perlahan berlalu. Dan pada saat itu, setelah 2 atau 3 hari, reruntuhan kerajaan dewa dan wilayah yang luas telah benar-benar mendidih. Kota Tianyun telah dihancurkan. Bengkel Life and Death Pill dan bengkel penempaan benda suci di semua kota di wilayah yang luas telah diserang oleh Kerajaan Naga dan Phoenix. 10 kota di Kekaisaran Wuji telah dijarah oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Kekaisaran Setan Langit. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa 3 kekuatan utama telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Bahkan ketika kota-kota kerajaan Wuji dijarah, tidak ada yang melawan atau membalas dendam. Setan Langit mendatangkan malapetaka dan semua kekuatan di wilayah yang luas itu menundukkan kepala. Setiap orang dapat meramalkan bahwa di masa depan, posisi pemimpin wilayah yang luas akan menjadi milik seseorang. Oh, apakah mereka setuju? Masih ada beberapa syarat. Wang Xian melihat pesan yang dikirim oleh klan He dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu ingin menyingkirkan kami hanya dengan mengandalkan ini. Itu tidak cukup, kan? Feng Luan melihat kondisi yang mereka berikan dan senyuman muncul di wajahnya. Ayo pergi ke reruntuhan kerajaan dewa dan bicara baik-baik dengan mereka. Wang Xian berdiri di langit dan melihat ke depan. Sebidang tanah ini sudah berada di bawah kakinya. Tidak lama kemudian Istana Naga secara resmi melangkah ke panggung sejarah benua supernatural. Halaman baru sejarah diam-diam telah dimulai. Bab 1640 adalah kesimpulan sebelumnya. Di reruntuhan Kerajaan Surgawi. Reruntuhan Kerajaan Surgawi hari ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Di langit di atas reruntuhan Kerajaan Dewa, puluhan ribu ahli berdiri rapi di udara. Tanda seru. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan menatap dingin ke arah timur. Hampir semua ahli dari 3 negara adidaya telah berkumpul bersama. Memimpin mereka adalah 5 tetua. Semua orang di reruntuhan Kerajaan Surgawi di bawah mengenali identitas kelima tetua ini secara sekilas.
Kelima ini adalah ahli terkuat di wilayah yang luas di masa lalu. Mereka memegang kekuatan besar dan bisa mengguncang seluruh wilayah dengan hentakan kaki mereka. Namun, hari ini, mereka berdiri dalam kehampaan tanpa ekspresi saat mereka menatap ke depan. Jelas, mereka sedang menunggu seseorang. Di masa lalu, mustahil bagi kelima orang ini untuk berdiri di udara dan menunggu seseorang. Tapi sekarang, mereka sudah menunggu setengah jam. Mereka masih tidak merasakan sedikit pun ketidaksabaran. 3 negara adikuasa besar telah sepenuhnya menundukkan kepala mereka kali ini. Tidak ada jalan lain. Setan langit masih hidup, dan dikatakan bahwa satu orang dapat bertarung melawan 3 atau 4 ahli bela diri kelas 9 yang mendalam. Sikap tak terkalahkan ini, kekuatan mana yang bisa menahannya? Sekarang, 3 faksi super harus bergabung agar tidak dihancurkan. Sky Demon, sejak kemunculannya, dia telah mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Sekarang, itu telah melampaui semua orang di wilayah yang luas ini. Di bawah, semua orang di reruntuhan kerajaan dewa mengangkat kepala mereka untuk melihat 3 faksi super di langit. Faksi super yang dulunya jaya dan bisa membuat 10 miliar orang merendahkan diri dengan satu kalimat kini telah benar-benar menurun. Semua ini karena setan langit. Pada saat ini, suara siulan terdengar. Itu adalah suara unik yang menarik perhatian semua orang. Mereka di sini, binatang raksasa Dewi Savage, setan langit, dan yang lainnya ada di sini. Saat mereka mendengar suara ini, pandangan semua orang membeku saat mereka buru-buru melihat ke arah timur. Sosok raksasa dengan cepat muncul di garis pandang semua orang. Di depan binatang besar itu berdiri 3 sosok. Pemuda yang memimpin itu seperti cahaya bintang yang memancarkan cahaya. Iblis langit memang tidak mati. Pendeta Wang tidak mati. Kembali ke kultus kemandirian, Pendeta Wang melawan kultus kemandirian karena dia melihat kultus kemandirian membunuh 100.000 orang karena dia. Yang lain mengatakan bahwa Pendeta Wang adalah iblis langit, tetapi di reruntuhan kerajaan surgawi, Pendeta Wang terkenal karena kebajikan dan kebajikannya, Santo Cahaya. Dalam hal gaya, Pendeta Wang jauh lebih baik daripada 3 kekuatan super. Bisikan terdengar dari reruntuhan kerajaan surgawi. Banyak orang di reruntuhan kerajaan surgawi mengenal Wang Xian dengan sangat baik. Mantan pendeta cahaya, Pendeta Wang, memiliki reputasi yang hebat. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Pendeta Wang adalah iblis langit. Haha, sekteku, keluarga kerajaan selatan, dan kekaisaran Wuji telah membuatmu menunggu lama. Wang Xian berdiri di atas Xiaolan dan tertawa terbahak-bahak saat melihat 3 negara adidaya yang sudah menunggunya. Kami juga tidak menunggu lama. Mata gelap Patriark menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. Potong omong kosong itu. Jika Anda ingin berdamai dengan kami, Anda harus membayar harga. Tunjukkan pada kami ketulusanmu. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua dan berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat ekspresi 5 patriark berubah menjadi jelek seketika. Sky Demon, bahkan jika 3 dari AS bergabung, kami mungkin tidak takut pada Anda. Kepala sekolah tertinggi mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi amarah. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna itu. Apakah Anda tidak takut mengapa kami menginginkan perdamaian? Feng Luan memandang pemimpin sekte tertinggi dengan sedikit ejekan. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Menurut persyaratan Kerajaan Naga dan Phoenix Anda, setengah dari wilayah di wilayah yang luas itu adalah milik Anda. Selain itu, ini adalah sisa barang yang telah kami keluarkan. Nan Huang Jianghe segera mengambil alih dan melemparkan selembar kertas ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Nama berbagai item dan sumber daya tertulis di atasnya. Di daerah yang luas, kami ingin dekat dengan Laut Tandus dan daerah dekat laut yang mengalir di utara. Ada total 5.100 kota. Dalam hal item, kami ingin semua Life Stone, Life and Death Pill Workshop dan bengkel penempaan item suci dari Sekte Solitaire untuk memberikan semua sumber daya kerajaan Wuji kepadamu. Jangan berpikir untuk menyembunyikannya. Kami tahu berapa banyak item yang telah mereka berikan kepada Anda untuk mengundang Anda mengambil tindakan. Selain itu, kami ingin bunga neraka berada di wilayah keluarga kerajaan selatan. Kami ingin 10.000 dari mereka dan 1.000 dari mereka berada di atas ranah interpretasi kosong. Feng Luan mengambil kertas itu dan melihat kondisi di atasnya. Apa? Wajah kelima patriark berubah drastis.
Mereka menatap Feng Luan dengan wajah muram. Entah kalian bertiga kekuatan super bergabung untuk melawan kami, atau kalian setuju dengan kondisi ini. Wang Xian menatap 5 Grandmaster dari 3 negara adidaya dengan ekspresi yang kuat dan berkata dengan arogan. Suasana berangsur-angsur berubah hikmat. Semua ahli dari 3 negara adidaya mencengkeram senjata mereka dengan gugup. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan hari ini, perang mungkin akan terjadi. Jangan buat kami menunggu. Para pemimpin Istana Naga menatap ketiga negara adik kuasa itu dengan sembrono. Mereka memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Anggota Istana Naga tidak takut perang atau siapapun. Aura yang kuat menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Ini membuat semua ahli dari 3 negara adidaya mengubah ekspresi mereka. Mereka telah melihat betapa menakutkannya para anggota Istana Naga. Oke, kami setuju. Kelima patriark saling memandang, mengertakkan gigi, dan mengangguk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Pemimpin klan He Sui, aku harus menyusahkan kalian semua untuk transfer sumber daya. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian saat dia berbicara dengan klan He dan pemimpin klan Sui di belakangnya. Baiklah, pemimpin klan dari 2 klan mengangguk sambil tersenyum. Begitu saja, pembagian kekuatan di seluruh area yang luas telah diputuskan. Di masa depan, Kerajaan Naga Phoenix akan menempati setengah dari wilayah yang luas ini. Langit di wilayah yang luas ini akan berubah total. Hanya akan ada 4 kekuatan super di wilayah yang luas ini. Kekuatan lain harus bergantung pada mereka. Saya rasa ketiga kekuatan super akan membentuk aliansi di masa depan. Jika tidak, Kerajaan Naga Phoenix akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Klan He dan klan Sui dia telah memperoleh kesempatan besar kali ini. Di bawah, ketika semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi melihat bagaimana beberapa kata telah menentukan seluruh situasi wilayah yang luas, keterkejutan muncul di wajah mereka. Setelah ini, seluruh wilayah yang luas akan memasuki situasi baru. Di masa depan, ketika 2 negara adidaya digabungkan, akan ada pertempuran tanpa akhir. Ayo pergi. Saya harap semua orang bisa memberi saya beberapa petunjuk di wilayah yang luas di masa depan. Haha. Wang Xian tertawa sinting. Wajahnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Selamat datang, anggota Istana Naga, untuk bergabung dengan naga kita dan Kekaisaran Phoenix. Feng Luan juga tersenyum dan berkata dengan lembut. Wow, bab 1641 melangkah ke panggung benua. Little Blue terbang, perlahan mengayunkan tubuhnya saat dia terbang menuju wilayah Kekaisaran Naga Phoenix. Di wilayah yang luas ini, kekuatan kelas 2 dan kelas 1 sudah tidak ada lagi. Saat ini, kesepakatan antara 3 negara adidaya dan Kekaisaran Naga Phoenix dapat menentukan nasib seluruh wilayah. Tanda seru. 3 negara adidaya telah setuju untuk memberikan setengah dari domain wilayah yang luas itu kepada Kekaisaran Naga Phoenix. Adapun kota-kota yang tersisa dan kekuatan yang lebih kecil, mereka tidak berani keberatan. Untuk periode waktu berikutnya, Naga dan Phoenix Empire hanya perlu mengendalikan satu kota demi satu kota. Di reruntuhan Kerajaan Dewa, 3 negara adidaya dan semua orang di bawah menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya pergi dengan keterkejutan dan rasa malu di wajah mereka. Xiao Xian, apakah kamu ingin memindahkan Istana Naga ke Laut Tandus? Di Xiaolan, Lan Qingyue memandang Wang Xian dan melanjutkan, binatang buas dan binatang iblis di Laut Tandus pada dasarnya telah dimakan oleh Xiaolan. Lautan kehancuran terletak di utara wilayah yang luas. Itu tidak jauh dari reruntuhan kerajaan surgawi. Ada lebih banyak sumber daya di reruntuhan kerajaan surgawi daripada di lautan. Kami benar-benar dapat memindahkan Istana Naga ke sini. Selain itu, pengembangan Istana Naga di masa depan terutama akan didasarkan pada bengkel penempaan. Keuntungan dari bengkel penempaan saja akan memungkinkan perkembangan pesat seluruh Istana Naga. Wang Xian berkata padanya. Lan Qingyue mengangguk. Kali ini, mereka telah membunuh sekitar 60.000 pembangkit tenaga listrik di wilayah yang luas. Bersama dengan sumber daya yang mereka miliki, para anggota Istana Naga akan dapat menerima dorongan besar. Di masa depan, sumber daya yang diperoleh dari penempaan senjata oleh klan Fire Hammer saja akan dapat meningkatkan jumlah pembangkit tenaga tahap interpretasi kosong di Istana Naga lebih dari 10 per hari. Membuat ahli alam hampa berwawasan tingkat ketiga atau keempat dalam 3 atau 4 hari juga dimungkinkan.
1 atau 2 tahun kemudian, kekuatan Istana Naga pasti mampu menekan 3 kekuatan super. Istana kerajaan-kerajaan naga dan Phoenix akan dipindahkan ke wilayah yang luas kali ini. Wilayah laut yang mengalir akan dikelola oleh keluarga panjang mantan kerajaan naga cahaya. Kata Feng Luan dari samping. Setengah dari wilayah-wilayah yang luas itu sekitar 5 kali luas wilayah laut yang mengalir. Adapun sumber daya, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wilayah laut yang mengalir. Bahkan tempat seperti kuburan LADYBOY tidak sebaik pangkalan pasukan kelas 1 di wilayah yang luas. Selain itu, dia punya rencana yang lebih besar. Artinya, tidak lama setelah wilayah yang luas itu benar-benar bersatu, kerajaan besar ke-6 dari benua transendental akan didirikan. Prestasi besar seperti itu mungkin memakan waktu ribuan tahun dalam rencana awal Feng Luan, tapi sekarang, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah kembali ke benua transendental. Itu semua karena pria di sampingnya. Feng Luan menatapnya dan tersenyum. Kekaisaran Naga dan Phoenix kembali dengan penuh kemenangan. Dalam setengah tahun berikutnya, Istana Naga pindah dan Kerajaan Naga dan Phoenix memindahkan ibu kota mereka. Laut Kehancuran adalah lautan terbesar di wilayah yang luas. Lautan terhubung ke laut utama dari benua yang luar biasa, laut yang luar biasa. Di laut yang luar biasa, ada daerah lain yang disebut Laut Naga. Laut Naga adalah tanah ras naga. Area itu menempati seperempat lautan transendensi. Selain itu, semua binatang iblis di lautan transendensi berada di bawah kendali ras naga, atau ras naga adalah rajanya. Luas lautan transendensi setara dengan 5 hingga 6 bumi. Wilayah dari 5 kerajaan besar yang dijumlahkan hampir sebesar lautan transendensi. Semua binatang iblis yang kuat dan binatang buas di laut tandus pada dasarnya ditelan oleh biru kecil, yang membuat laut tandus dalam jarak sejuta kilometer tampak agak sunyi. Di dasar laut, yang jaraknya lebih dari 10.000 kilometer dari laut tandus, sebuah istana naga besar berdiri sedalam puluhan ribu meter di laut. Dalam jarak 150 km dari Istana Naga, ada banyak penjaga tinggi dan kokoh yang berpatroli di sekitar Istana Naga seperti senjata dewa. Di dalam Istana Naga, ada tumbuh-tumbuhan spiritual dan pepohonan yang memancarkan energi spiritual. Masing-masing dari mereka akan menyebabkan perkelahian besar jika ditempatkan di luar. Di ladang naga, para prajurit Istana Naga sedang bertanding. Di sebelah kiri adalah sekelompok gunung. Di pegunungan, ribuan anggota klan Palu Api menempa semua jenis senjata dan peralatan. Di depan, Istana Raja Naga yang besar, megah dan indah memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Di atas Istana Raja Naga, Wang Xian menikmati kesenangan bersama semua orang. Sejak masalah di wilayah yang luas diselesaikan setengah tahun yang lalu dan Istana Naga dipindahkan ke Istana Raja Naga, semuanya diserahkan kepada Perdana Menteri Gui untuk ditangani. Sementara itu, Wang Xian mulai menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Ling Jianer ditemukan dan kekhawatirannya benar-benar teratasi. Lan Qingyue kembali, yang membuat Wang Xian sangat bahagia. Setiap hari, dia tinggal di kamar Raja Naga bersama 8 gadis selama setengah bulan. Setiap hari, dia membunuh jalan masuk dan keluar, dan langit gelap. Di mana Raja Nagamu? Apakah dia ada di kamar tidur lagi? Di Istana Naga, Feng Luan memasuki Istana Raja Naga dengan ekspresi tidak senang dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Ya, Kaisar Feng. Raja Naga dan Ratu Naga kita ada di kamar tidur. Perdana Menteri Gui tersenyum malu dan tidak berani menyinggung Feng Luan. Sebagai Perdana Menteri Gui yang berpengalaman di dunia manusia, dia tentu saja tidak berani menyinggung Feng Luan karena dia berpikir bahwa Kaisar Feng ini tanpa sadar telah menjadi Ratu Naga mereka. Di seluruh Istana Naga, selain dari 8 Ratu Naga, 1 Kaisar Feng dan putri tertua, dia dianggap sebagai bos. Saudari Feng Luan, apakah Anda ingin saya menelepon saudara laki-laki saya? Pada saat ini, Xiao Yu masuk dengan lengan Feng Lingtian di lengannya dan berkata sambil tersenyum. Feng Lingtian berdiri di samping Xiao Yu dan melihat ke arah kamar tidur dengan rasa iri. Dia iri, tapi dia tidak berani. Istri Bone Dragon akan mematahkan tulangnya. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah memperoleh sejumlah besar sumber daya. Semua gadis, termasuk Xiao Yu, telah mencapai tingkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Mereka bisa melawan peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Pada saat yang sama,
Feng Lingtian bisa melawan peringkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Feng Luan telah memberi mereka sumber daya untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang Kekaisaran Naga Phoenix menguasai setengah dari wilayah laut yang mengalir dan wilayah yang luas, mereka memiliki lebih banyak keuntungan daripada Istana Naga. Sebagian besar Feng Luan digunakan untuk mengolah para ahli. Namun, jauh lebih sulit untuk mengasuh ahli lain dibandingkan dengan Guan Suking dan yang lainnya. Guan Suking dan gadis-gadis lainnya dapat menaikkan level mereka selama mereka memiliki sumber daya. Omong-omong, kelompok perempuan dapat dianggap sebagai kelompok yang lebih tua dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Pergilah, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan dengannya, kata Feng Luan dengan ekspresi gelap. Setiap kali dia datang ke Istana Naga, Wang Xian akan menyeret 8 gadis dan tidak keluar dari kamar tidur. Ini membuatnya sangat marah. Apa yang ada di benak pria ini? Feng Luan, ada apa? Tidak lama kemudian, Wang Xian meregangkan punggungnya dan terbang keluar. Dia terbang dengan senyum di wajahnya. Suruh orang-orangmu membantu menempa beberapa senjata. Feng Luan memutar matanya ke arahnya ketika dia melihat ekspresinya dan berkata langsung. Tentu, pergi saja ke klan Palu Api dan berikan perintahmu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bab 1642 melangkah ke panggung daratan. Aku ingin Duan Jinming secara pribadi memalsukan lebih dari 100 senjata pertahanan di level 8 tahap interpretasi Void. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Bukankah orang-orangmu bisa memalsukan senjata di level 8 dari tahap interpretasi Void? Tanda seru. Wang Xian memandang Feng Luan dengan rasa ingin tahu. Ini berbeda. Kali ini, itu adalah senjata skala besar yang dapat menembus senjata dari pembangkit tenaga tingkat 7 tingkat interpretasi kosong. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Senjata skala besar semacam ini sangat rumit. Bahkan pemalsu kuat dari klan Api Lark tidak akan bisa memalsukannya. Standar penempaan Duan Jinming sangat kuat. Saya ingin menemukannya untuk membiarkannya memalsukannya. Saat dia berbicara, dia memberikan cetak biru kepada Wang Xian. Senjata semacam ini. Wang Xian sedikit terkejut. Melihat senjata berskala besar di cetak biru itu, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Senjata ini mirip dengan senjata pengepungan besar yang melibatkan formasi. Serangan senjata besar yang bisa membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 jelas merupakan senjata pembunuh yang menakutkan. Namun, dengan kemampuan klan Fire Cloud Sparrow dan klan Phoenix, tidak cukup untuk memalsukan senjata ini. Itu terlalu rumit dan membutuhkan penempaan tingkat tinggi. Tingkat penempaan senjata Phoenix jauh lebih rendah daripada tingkat alkimia. Alat pertahanan. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka dapat mengancam tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Namun, senjata semacam ini tidak digunakan oleh Kekaisaran Naga Phoenix tetapi untuk klan Fire Cloud Sparrow. Feng Luan berkata langsung. Apa yang terjadi dengan klan Fire Cloud Sparrow? Wang Xian bertanya pada Feng Luan. Dalam pertempuran melawan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci, klan Fire Cloud Sparrow selalu dirugikan. Saat ini, klan burung api hanya bisa bertahan secara pasif. Feng Luan mengerutkan kening dan berkata perlahan. Apakah begitu? Saya akan memberikan cetak birunya kepada Duan Jinming dan melihat apakah dia bisa memalsukannya. Wang Xian mengungkapkan sedikit kontemplasi di wajahnya dan meminta Perdana Menteri Gui untuk memanggil Duan Jinming. Saudari Feng Luan, pada saat ini, sekelompok gadis berpakaian mewah terbang dari kamar tidur. Setiap gadis adalah eksistensi yang bisa menjatuhkan negara dan kota. Terutama temperamen mereka. Bahkan jika mereka disebut permaisuri, tidak ada yang keberatan. Masing-masing dari mereka memiliki pesona warna-warni. Kalian masih tahu bahwa kamu memiliki saudara perempuan seperti aku. Feng Luan melirik ke arah sekelompok gadis dan berkata dengan nada menghina. Hehe, tentu saja aku tahu. Sekelompok gadis tersipu. Guan Suking segera berjalan mendekat dan memegang lengannya. Memikirkan 6 bulan terakhir, memang sedikit gila. Apalagi di awal-awal sangat menarik. Meskipun Ling Jianer, yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan, telah jatuh cinta pada Wang Xian. Namun, hal seperti itu adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan di masa lalu. Namun, ada pepatah yang berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, cinta akan berkembang.
Seiring waktu berlalu, itu menjadi tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Raja Naga. Saat ini, di pintu masuk istana Raja Naga, Duan Jinming berjalan dengan cepat dan berlutut di tanah. Jinming, bangun. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyerahkan cetak biru itu langsung kepadanya. Bisakah kamu melihat apakah senjata di atasnya bisa dipalsukan? Itu Raja Naga. Duan Jinming segera mengangguk. Sebagai ras yang mirip budak, dia telah menjadi anggota klan Fire Hammer yang dihormati dan dihormati. Duan Jinming tahu bahwa semuanya karena keberadaan Raja Naga. Tentu, tapi dengan kecepatanku, aku hanya bisa memalsukan satu potong sehari paling banyak. Duan Jinming mengangguk. Baiklah, Feng Luan memiliki materinya di sini. Segera tempa. Wang Xian mengangguk. Itu Raja Naga. Duan Jinming segera mengangguk. Dia mengambil cincin interspatial yang diberikan Feng Luan kepadanya dan segera pergi. Feng Luan, Su King, King Yue, kalian, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Wang Xian memperhatikan saat Duan Jinming pergi dan memandang Feng Luan, Guan Su King, dan gadis-gadis lainnya. Hah, apa itu? Gadis-gadis itu tercengang dan menatapnya dengan heran. Aku akan pergi ke klan api Lark untuk menuju ke benua tengah. Wang Xian berkata langsung. Benua tengah adalah pusat dari seluruh benua supranatural. Ada 5 kerajaan di sana. Ada kekuatan yang kuat di benua itu, sekte yang menakutkan, dan keluarga yang telah berdiri selama 100.000 tahun. Itu adalah ide yang muncul dari Wang Xian belum lama ini untuk menuju ke wilayah benua tengah. Hari ini, Feng Luan datang dan berbicara tentang klan burung api. Ini membuatnya benar-benar yakin. Saat ini, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan levelnya. Untuk mencapai tingkat kelima dari Citra Void Tier, dia perlu mengkonsumsi setidaknya 1 tahun sumber daya yang dikumpulkan oleh Istana Naga. Selain itu, dia tidak akan bisa hidup setiap hari di kamar tidurnya. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, dia tahu bagaimana bertarung. Wilayah yang luas telah stabil. Dalam 1 atau 2 tahun, Kerajaan Naga Phoenix dan Istana Naga akan mampu menaklukkan dan menghancurkan 3 negara adidaya. Ketika saat itu tiba, wilayah yang luas akan bersatu. Dan dia tidak akan bisa tinggal di Istana Naga selama 1 atau 2 tahun. Selain itu, Istana Naga dan Kekaisaran Naga Phoenix saat ini tidak 100% stabil. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci selalu menjadi masalah di hati mereka. Dengan kekuatan 2 pasukan tingkat daratan, bahkan Istana Naga pun bisa dihancurkan oleh mereka. Oleh karena itu, Wang Xian sudah memiliki ide dan membuat beberapa persiapan. Kamu ingin keluar? Ketika sekelompok gadis mendengar kata-kata Wang Xian, mereka berteriak kaget. Semuanya menatapnya. Ya, apakah kamu tinggal di kamar tidur setiap hari? Wang Xian tersenyum pada sekelompok gadis. Kalau begitu pergi, cepat dan pergi. Perhatikan keselamatanmu. Kembalilah dalam 1 atau 2 bulan. Ketika beberapa gadis melihat ekspresinya, mereka segera melambaikan tangan. Wang Xian terdiam. Wang Xian, apakah kamu benar-benar pacaran? Feng Luan mengerutkan kening dan bertanya padanya. Ya, aku sudah memikirkannya. Aku akan pergi ke klan Api Lark. Aku akan memimpin klan Iblis Aneh untuk bergabung dengan klan Api Lark dalam pertempuran dengan 2 kekuatan utama. Lebih baik jika saya bisa menghancurkan mereka. Saat Wang Xian berbicara, kilatan dingin melintas di matanya. Itu selalu menjadi lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci yang ingin menghancurkan mereka. Kali ini, dia siap mengambil inisiatif untuk bergerak. Dia akan pergi ke klan Fire Cloud Sparrow untuk menghadapi 2 pasukan tingkat benua. Kamu ingin berpartisipasi dalam perang ini. Perang ini membuat para ahli di peringkat ke-9 dari ranah interpretasi kosong dan ranah umur panjang setengah langkah bergerak. Feng Luan mengerutkan kening dan mengingatkannya. Jangan khawatir, kecuali alam umur panjang bergerak, alam umur panjang setengah langkah tidak akan bisa menghentikanku. Klan Api Lark seharusnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang. Jika saya pergi, saya dapat membantu mereka sedikit. Selain itu, hanya dengan membunuh musuh yang kuat aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mata Wang Xian berbinar. Bahkan jika mereka terluka, tidak akan rugi jika aku bisa mendapatkan sebagian dari sumber daya sebelumnya. Wang Xian menatap mereka dan melanjutkan. Xiao Xian,
Apakah kamu benar-benar mengambil keputusan? Guan Suking dan gadis-gadis lain memandangnya dan bertanya dengan cemberut. Saya sudah mengambil keputusan. Kami akan berangkat dalam 2 hari ke depan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ketika tiba waktunya bagi seorang pria untuk bertarung, dia harus bertarung. Baru pada saat itulah dia mengambil langkah kuat pertama dalam perjalanan ke benua transendental. Perjalanan selanjutnya akan menjadi tahap sebenarnya dari benua transendental. Mereka akan bersaing dengan pasukan kontinental yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Bersaing dengan sekte yang kuat dan cemerlang. Bersaing dengan kerajaan tak terkalahkan untuk hegemoni. Bab 1643-1643. Klan Api Lark berada dalam situasi yang sulit. Xiao Xian, berhati-hatilah. Kali ini, paling lama 1 tahun. Anda harus kembali untuk kami. Juga, kamu harus ingat untuk tidak main-main dengan wanita lain. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di Laut Tandus, Wang Xian berdiri di langit. Di depannya, sekelompok gadis memperingatkannya. Tanda seru, jangan khawatir. Aku keluar kali ini hanya untuk menjadi lebih kuat. Saya tidak punya pikiran lain. Wang Xian meyakinkan mereka dengan wajah datar. HMPH, ingat apa yang kamu katakan. Sekelompok gadis menatapnya dengan tak percaya. Saya pergi. Feng Luan, King Yue, aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian. Wang Xian berkata kepada mereka. Jangan khawatir, Xian kecil. Hati-hati. Lan King Yue dan Feng Luan mengangguk. Ayo pergi. Wang Xian memandangi 500 setan aneh di belakangnya. Dengan satu gerakan, dia terbang langsung ke arah laut yang luar biasa. Dia hanya membawa 500 setan aneh bersamanya dalam ekspedisi ini. 500 setan aneh ini adalah kekuatan terkuat di Istana Naga. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di tingkat kelima dari alam tembus pandang. Ada juga beberapa di tingkat keenam dari alam tembus pandang. Termasuk Ao Yao, ada juga 10 orang. Mayat 60.000 ahli di wilayah yang luas dan sumber daya yang dibayarkan oleh 3 negara adidaya sebagian besar dihabiskan untuk mereka. Sumber daya selama setengah bulan terakhir juga dihabiskan untuk 500 setan aneh. Saat terbang di langit, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah utara dan menunjukkan senyuman. Dengan Xiaolan di dalam naga dan kerajaan Phoenix, dia tidak khawatir sama sekali. Batu kehidupan yang dia peroleh dari sekte solipsistik memberi Xiaolan dorongan besar dalam kekuatannya. Bahkan Wang Xian berpikir bahwa dia bukan tandingan Xiaolan. Dengan dia yang bertanggung jawab, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia tidak ada. Begitu kamu melangkah ke lautan transendensi, kamu akan dianggap telah benar-benar melangkah ke panggung daratan. Ao Yao, kalian masuk dulu ke dalam tas penyimpanan roh. Wang Xian melihat ke laut yang tak berujung dan berkata kepada semua iblis aneh di sampingnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan segera memasuki tas roh penyimpanan. Ayo pergi. Sosok Wang Xian bergerak dan Tai Chi Yin yang tak berbentuk muncul di bawah kakinya. Dengan sekejap, dia muncul 20 km jauhnya. Kilatan lagi dan 20 km lagi. 20 km. Baginya, terbang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Teleportasi hanya bisa mengurangi waktu sebanyak 10 detik. Terbang dengan kecepatan penuh, Wang Xian terbang menuju lautan transendensi dengan kecepatan yang mengerikan. 2 km per detik. Hanya butuh 3 hari untuk menyeberangi seluruh lautan tandus. Lautan transendensi ada di depan, dan itu juga merupakan wilayah benua tengah. Wilayah benua tengah sama besarnya dengan gabungan wilayah lainnya. Ada lebih dari 10 wilayah yang luas. Kekaisaran Drakonid menempati timur, Kekaisaran Aoshan menempati tengah, Kekaisaran 9 Dewa menempati barat, Kekaisaran 10.000 Iblis menempati selatan, dan Dinasti Phoenix menempati angin utara. 5 kerajaan menempati 3/5 wilayah benua tengah. Wilayah lainnya diduduki oleh pasukan lain. Gunung awan api dari klan Fire Cloud Sparrow bukan bagian dari wilayah 5 kerajaan. Itu dekat dengan dinasti Phoenix. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci juga bukan bagian dari wilayah kekaisaran. Di sisi lain, mereka dekat dengan kerajaan 9 dewa. Wang Xian melihat ke depan saat informasi tentang benua tengah muncul di benaknya. Terlepas dari apakah itu klan Fire Cloud Sparrow, Lokakarya pil hidup dan mati atau bengkel penempaan benda suci, semuanya milik kekuatan tingkat atas di bawah kekaisaran.
Pakar alam umur panjang bertugas menekan klan burung pipit awan api selama puluhan ribu tahun. Klan Fire Cloud Sparrow dulunya adalah pengawal pribadi permaisuri Kekaisaran Phoenix, pengawal pribadi terkuat Kekaisaran Phoenix. Permaisuri Kekaisaran Phoenix mundur ke Gunung Awan Api setelah kematiannya. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci juga tidak lemah. Mereka telah berdiri di benua Transcendent selama 70.000 hingga 80.000 tahun. Mereka adalah bengkel pil dan senjata terkuat di benua itu. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sangat kaya. Menurut peta di benaknya, Wang Xian dengan cepat terbang menuju arah Gunung Awan Api. Gunung Awan Api adalah pegunungan yang terus-menerus. Pegunungan itu sepanjang 2000 km. Beberapa pasukan elemen api berkumpul di sekitarnya dengan klan Fire Cloud Sparrow sebagai dukungan mereka. Benua ada di depan. Itu harus menjadi wilayah dinasti Phoenix. Setelah terbang selama 2 hari, benua itu muncul di hadapan Wang Xian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju arah benua. Paling tidak, dia perlu memahami beberapa informasi tentang seluruh wilayah benua tengah dan tempat terkuat di benua itu. Ada kota di depan. Setelah terbang selama 2 jam, sebuah kota muncul di hadapannya. Itu adalah kota dengan radius 100 km. Tembok kota tidak terlalu tinggi, tetapi lapisan formasi tebal jelas lebih tinggi dari area yang luas. Tubuh Wang Xian bergerak dan mendarat di tanah. Dia berjalan cepat ke kota. Ada banyak binatang buas berlarian di sekitar kota. Sekilas, ada banyak tunggangan binatang buas tingkat 5 atau 6 yang luar biasa. Bahkan ada cukup banyak binatang buas level 8 atau 9 yang luar biasa menunggangi mereka. Kekuatan kota terpencil manapun tidak lebih lemah dari kekuatan kota berukuran sedang di wilayah yang luas. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang kota. Kata-kata, kota sisi dinasti Feng, diukir di atas gerbang kota. Itu sangat hidup di dalam kota. Ada juga banyak orang. Kekuatan keseluruhan orang-orang di sini juga sedikit lebih tinggi dari area yang luas. Namun, mungkin karena kota yang terpencil, itu tidak jauh lebih tinggi. Wang Xian berjalan melewati kota dan membeli peta. Kemudian, dia terus terbang ke arah Fury Cloud Mountain. Kota misterius dinasti Phoenix adalah yang paling dekat dengan gunung awan yang berapi-api. Itu juga merupakan kota perbatasan dinasti Phoenix. Wang Xian terbang. Menurut informasi di peta, sehari kemudian, sebuah kota yang berukuran 2 hingga 3 kali lebih besar dari kota yang damai muncul di hadapannya. Kota ini milik kota perbatasan dinasti Phoenix. Aku tidak berharap klan Fire Cloud Sparrow dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Mereka sebenarnya meminta bala bantuan dari klan api suci kami. Mereka benar-benar menurun. Saat itu, ketika permaisuri gagal mencapai nirvana, klan Fire Cloud Sparrow benar-benar mengasingkan diri. Jika mereka tidak pergi ke pengasingan, bagaimana lokakarya pil kehidupan dan kematian saat ini dan bengkel penempaan barang suci berani memprovokasi mereka? Menurutku, klan Fire Cloud Sparrow terlalu sombong. Tidak baik bermusuhan dengan siapapun. Mereka hanya perlu memprovokasi Life and Death Pil Workshop dan Holy Item Forging Workshop. Sekarang, mereka ingin kita bergerak. HMPH. Tidak peduli apa, kita bukanlah kekuatan utama dalam pertempuran mereka kali ini. Mari kita biarkan para murid klan kita mendapatkan pengalaman. Tepat ketika Wang Xian tiba di pintu masuk kota seni misterius, dia melihat tim yang terdiri lebih dari 1000 orang keluar dari kota. Pemimpinnya adalah 2 orang tua. Sekilas Wang Xian bisa mengetahui kekuatan mereka. Tingkat ke-9 dari tahap penafsiran Void. Di belakang mereka, setengah dari mereka adalah pusat kekuatan panggung interpretasi kosong. Setidaknya 500 dari mereka adalah pusat kekuatan tahap interpretasi kosong. Di tengah tim, beberapa pemuda sedang mengobrol dengan wajah tidak senang. Klan Api Suci, klan Api Lark sudah mencapai titik meminta bantuan dari orang lain. Sepertinya situasi mereka tidak terlihat baik. Wang Xian berhenti sejenak dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kartu truf terbesar dari klan Api Lark yang berani memprovokasi 2 faksi utama adalah bahwa mereka memiliki beberapa koneksi dengan klan yang kuat di dinasti Phoenix. Hubungan ini cukup bagi mereka untuk datang dan membantu klan Api Lark. Sekarang, sepertinya klan Burung Api sudah menggunakan hubungan ini. Dari kelihatannya, pihak lain sepertinya tidak terlalu senang.
Bab 1644 Para tamu terhormat dari klan 1644. Situasi klan Fire Cloud Sparrow bahkan lebih berbahaya daripada yang dipahami Feng Luan. Seharusnya klan burung pipit awan api tidak ingin Feng Luan terlalu khawatir. Agar seorang bawahan dapat melakukan ini, dapat dikatakan bahwa dia sangat setia dan tidak memiliki niat lain. Wang Xian menghela nafas dalam hatinya. Tanda seru tanda seru. Setelah Feng Luan terbunuh, mereka memilih untuk langsung mengasingkan diri. Namun, sekarang Feng Luan telah kembali, mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuk tujuan besar permaisuri. Ras yang setia seperti itu jarang terjadi. Sepertinya aku tidak bisa membuang waktu lagi. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia berbalik dan terbang ke arah Fire Cloud Mountain. Berdengung. Semuanya, naiklah. Ambil pesawat 9 dewa dan buru-buru ke Fire Cloud Sparrow Fire Cloud City. Pada saat ini, sebuah pesawat berukuran 100 meter muncul di langit di atas perlombaan api suci. Pesawat itu berkilauan dan memancarkan formasi yang kuat. Meskipun seluruh pesawat itu kecil, itu mengandung energi yang sangat besar. Pesawat 9 dewa, Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu. Berdengung. Sungguh kecepatan yang cepat. Ketika semua orang dari klan api suci memasuki pesawat, pesawat itu terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Ini harus menjadi kapal udara terbaik dari 9 kerajaan dewa. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berdiri di sana sejenak sampai pesawat itu menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia terbang ke arah yang sama. Gunung Fireklut berjarak puluhan ribu kilometer dari sini. Butuh beberapa jam untuk mencapainya dengan terbang. Ini adalah kota yang benar-benar hancur. Saat Wang Xian terbang di langit, dia menyadari bahwa ada kota-kota yang hancur di bawah. Kota-kota raksasa benar-benar hancur. Di kota-kota, darah segar sudah lama mengering. Beberapa mayat telah membusuk. Setelah melewati 2-3 kota berturut-turut, semuanya hancur. Ada juga beberapa orang di reruntuhan beberapa kota. Seluruh area itu sangat tragis. Di sini, setelah 6 jam, banyak gunung api yang sangat besar muncul di depan mata. Di depan Flaming Mountains, ada kota yang sangat besar yang jaraknya lebih dari 100 km. Itu dibangun dengan batu merah menyala, dan seluruh kota benar-benar diselimuti api. Di langit, lebih dari selusin pohon Skylark menyala yang telah melebarkan sayapnya dan berukuran lebih dari 10 meter berputar-putar di langit. Setiap burung api memancarkan aura kekerasan. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tertutup. Ini adalah kota pertama yang dilihat Wang Xian yang belum dihancurkan. Saat ini, sekelompok orang mengambang di depan kota. Wang Xian menoleh. Mereka adalah anggota klan api kudus. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang langsung ke gerbang kota. Apa yang dilakukan orang-orang dari klan api Lark ini? Mengapa kita tidak segera membuka gerbang kota? Mereka masih perlu mengkonfirmasi identitas kita. Betapa merepotkan. Kami di sini untuk membantu mereka. Suara-suara tidak sabar terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara pintu gerbang bisa terdengar. Lebih dari selusin pria dan wanita tua yang mengenakan jubah merah menyala berjalan dengan tergesa-gesa. Semua orang dari klan api suci benar-benar menyesal. Karena organisasi pembunuh bertopeng menyusup ke Fire Cloud City 2 hari lalu dan membunuh banyak anggota kami tidak punya pilihan selain menutup kota. Kami juga telah melalui pemeriksaan ketat pada semua orang yang masuk. Kami benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan segera berbicara kepada semua orang dari klan api suci dengan ekspresi minta maaf. Baiklah, mari kita masuk. Orang-orang dari klan api suci kita ada di sini untuk sementara. Sebentar lagi, akan ada 500 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Penatua di depan klan api suci berkata dengan jelas. Baiklah, semuanya dari klan api suci, silakan masuk. Penatua dari klan burung api sedikit mengernyit dan memberi isyarat. Siapa dia? Pada saat ini, suara samar terdengar dari belakang klan api suci. Seorang pria muda menatap Wang Xian yang berdiri di samping dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu pemuda itu berbicara, para ahli dari suku burung api segera menoleh. Mata merah berapi-api mereka mengunci Wang Xian. Semuanya, saya Wang Xian.
Saya di sini untuk mendukung suku burung api. Wang Xian melihat para ahli dari suku burung api menatapnya. Dia tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dari cincin interspatialnya. Seorang anak muda datang untuk mendukung burung pipit api. Benar-benar lelucon. Pria muda yang menilai Wang Xian sedikit terpana ketika mendengar kata-katanya. Lalu, katanya sambil tersenyum. Ini, namun, sesepuh di depan burung pipit api menatap token merah menyala dan sedikit terkejut. Tuan muda, tolong, silakan masuk. Penatua membungkuk sedikit dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Dia segera berjalan ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya. Apa maksudmu? Dua ahli dari klan api suci, yang berada di level 9 dari alam tembus pandang, sedikit tercengang saat melihat sesepuh menyapa Wang Xian dengan hormat. Mereka mengerutkan kening perlahan. Bawa semua orang dari klan api suci ke aula awan api. Tuan muda, tolong lewat sini. Orang tua itu berkata kepada ahli lain dari klan Fire Cloud Sparrow dan membawa Wang Xian ke aula. Wang Xian tersenyum dan mengikuti dari samping. Karena dia telah datang ke klan burung pipit awan api, wajar bagi klan burung gereja awan api untuk mengenalinya. Dia memiliki token yang diberikan kepadanya oleh Feng Luan di tangannya. Itu disebut token awan api. Selain Patriarch of the Guardian Clan yang tidak perlu memperlakukannya dengan hormat, semua orang yang memegang token ini harus memperlakukannya dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa token ini mewakili kedatangan Patriarch mereka dari klan Guardian. Orang tua ini, tolong beritahu Patriarch klan Vireclut Anda bahwa saya, Wang Xian, ada di sini. Wang Xian memasuki kota dan mengamati sekelilingnya sebelum berbicara dengan lelaki tua itu secara langsung. Kota Vireclut terletak di atas gunung berapi. Suhu seluruh kota sangat tinggi. Itu adalah tanah suci untuk pembudidaya atribut api. Tuan Muda Wang, mengapa Anda tidak menunggu di Vireclut Hall? Saya akan memberitahu Patriarch. Petik 2. Ketika lelaki tua itu mendengar Wang Xian memanggil Patriarch mereka dengan namanya, hatinya bergetar. Jika Wang Xian tidak memiliki token Vireclut di tangannya dan hanya memanggil Patriarch mereka dengan namanya, dia akan segera mengambil tindakan. Oke, tentu. Wang Xian mengangguk dan mengikuti lelaki tua itu ke belakang kota awan api. Tuan Muda Wang, silakan duduk. Saya akan segera memberitahu Patriarch. Orang tua itu membawa Wang Xian ke istana awan api yang besar dan menunjuk ke kursi depan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Satu persatu, para pelayan datang dan menuangkan secangkir teh. Fairy Light, kemana kamu pergi? Bukankah kamu yang menyambut para ahli dari klan api suci? Ada tuan muda Wang bernama Wang Xian yang memiliki token awan api di tangannya. Dia ingin melihat Patriarch sekarang. Aku akan pergi ke Fire Cloud Mountain Palace untuk melapor ke Patriarch. Apa? Token awan api. Fairy Light, tetaplah di sini bersama Tuan Muda Wang ini. Kami akan pergi dan memberitahu Patriarch. Wang Xian mengambil cangkir teh dan mendengar seruan dari luar. Segera setelah itu, dia melihat lelaki tua itu berjalan lagi. Tuan Muda Wang, penatua kami akan memberi tahu Patriarch. Aku akan menunggu di sini bersamamu. Cahaya berapi-api tersenyum saat dia berbicara dengan Wang Xian. Bab 1645 di antara para tamu terhormat dari klan 1645. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan duduk di sana dengan tenang. Jelas bahwa sesepuh bernama cahaya berapi-api ini tidak mengetahui identitasnya. Mungkin juga dia tidak tahu bahwa permaisuri mereka masih hidup. Tepuk tepuk tepuk. Tanda seru tanda seru. Pada saat ini, sekelompok lebih dari 1000 orang masuk dari pintu masuk Fire Cloud Hall. Semua orang dari klan api suci, silakan duduk di samping, tetua klan kita akan segera datang. Begitu melihat kedatangan mereka, cahaya api segera menyambut mereka. Saya katakan, kami dari klan Firelark. Kami di sini untuk membantu Anda. Mengapa Anda tidak bersiap untuk menyambut kami sebelumnya? Kedua tetua yang berjalan di depan mengungkapkan ekspresi tidak senang saat mereka berbicara langsung dengan cahaya yang menyala-nyala. Maaf, semuanya. Harap tunggu sebentar. Kami akan segera hadir. Silahkan duduk. Fairy Light menunjuk ke kursi di belakang Wang Xian sambil tersenyum dan memberi isyarat. Apakah kamu meminta orang tua kita untuk duduk di belakang seorang pria muda? Apa artinya ini? Beberapa pria parubaya dari klan api suci sedikit terpana saat melihat cahaya api meminta kedua tetua mereka untuk duduk di belakangnya.
Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berbicara langsung. Mereka ada di sini untuk membantu klan api suci. Sekarang, seorang anak acak datang dan diperlakukan lebih baik dari mereka. Apa artinya ini? Apakah mereka memandang rendah mereka? Tidak perlu, kami hanya akan berdiri di sini. Sedikit ketidaksenangan melintas di mata kedua tetua klan api suci saat mereka menjawab dengan dingin. Cahaya berapi-api mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Bukan karena mereka tidak menyambutnya dengan hangat, tetapi tamu yang lebih misterius telah tiba. Melihat cahaya yang berapi-api itu tidak berbicara lagi, ekspresi anggota klan api suci menjadi semakin tidak sedap dipandang. Beberapa anggota klan api suci saling berbisik dengan ekspresi tidak senang. Ledakan. 10 menit kemudian, saat anggota klan api suci merasa tidak sabar, fluktuasi khusus tiba-tiba muncul. Semua orang di aula awan api sedikit terkejut, dan anggota klan api suci buru-buru menutup mulut mereka. Berdengung, lebih dari 10 sosok muncul di tengah aula. Ketika dua tetua klan api suci melihat orang ini, mereka terkejut dan mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Patriark klan Fire Cloud Sparrow secara pribadi telah menyambut mereka. Itu bisa dianggap memberi mereka cukup wajah. Semua ketidaksenangan dari sebelumnya telah menghilang. Awan api tetua, saya tidak menyangka Tuan Muda Wang akan datang. Sebelum batu, tolong sambut semua orang dari klan api suci. Tuan Muda Wang, mari kita bicara di dalam. Patriark Feng Yun menoleh ke arah Wang Xian. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan mengambil 2 langkah menuju posisi Feng Yun. Ayo pergi. Feng Yun mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Wang Xian dan menghilang ke aula awan api. Kedua tetua dari klan api suci tertegun. Mereka bahkan tidak menyapa Wang Xian. Anggota klan api suci lainnya bahkan lebih terpana. Patriark Vireklut tidak ada di sini untuk menyambut mereka, tapi pemuda itu. Apa identitas pemuda itu? Saudara-saudara dari klan api suci, terima kasih atas dukunganmu kali ini. Pada saat ini, satu-satunya sesepuh dari klan Fire Cloud Sparrow yang tersisa mengucapkan terima kasih kepada semua orang dari klan api suci. Kata-katanya membuat wajah semua orang dari klan api suci menjadi jelek. Pemuda acak manapun dapat membuat Patriark Fire Cloud datang secara pribadi untuk menerimanya. Dan mereka, di sisi lain, sangat dingin terhadapnya. Mereka berasal dari klan api suci dinasti Phoenix, klan umum pendiri dinasti Phoenix. Sekarang, mereka datang untuk membantu mereka, namun mereka menerima perlakuan seperti itu. Ini membuat semua orang dari klan api suci sedikit marah. Aku ingin tahu siapa pemuda itu, untuk benar-benar dapat membuat awan api patriark menerimanya secara pribadi. Kedua tetua klan api suci bertanya dengan dingin dengan wajah muram. Huo Yan sedikit terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Klan Fire Cloud Sparrow kami telah menyiapkan pesta untuk menghibur semua orang. Tuan Muda Wang. Salam, Tuan Muda Wang. Saat ini, 50 km jauhnya, di Istana Awan Api di Gunung Awan Api. Istana Awan Api ini adalah inti dari klan Fire Cloud Sparrow. Siapapun yang bisa memasuki tempat ini harus menjadi anggota klan Fire Cloud Sparrow. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, Feng Yun membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Lebih dari selusin sosok di sampingnya langsung membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Di antara mereka, 5 di antaranya telah mencapai alam setengah langkah umur panjang. Namun, pada saat ini, mereka semua menatap Wang Xian dengan tatapan tajam. Sebagai sesepuh inti dari klan Api Lark, mereka secara alami sangat jelas tentang masalah permaisuri. Terutama naga dan kekaisaran Phoenix yang telah didirikan permaisuri, itu membuat mereka merasa sangat bersemangat. Mengapa klan Firelark mereka bertarung sampai mati dengan lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci? Bukan karena yayasan permaisuri. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan ragu. Dan pemuda di depan mereka ini adalah pilar pendukung terkuat permaisuri. Bahkan klan Api Lark tidak dapat membantu permaisuri mencapai langkah ini dengan begitu cepat. Hanya dalam 4 tahun, mereka membantu permaisuri mendirikan sebuah dinasti dan kerajaan, mencapai titik di mana dia dapat mendominasi wilayah yang luas. Bahkan jika orang di depan mereka tidak sekuat mereka, mereka tidak akan ragu untuk meminta mereka berlutut. Apalagi, dari sudut pandang mereka, Tuan Muda Wang ini sangat menakutkan. 4 tahun lalu,
mereka mengetahui bahwa kekuatan Tuan Muda Wang ini hanya di alam luar biasa. Sekarang, dia berada di level ke-9 dari tingkat kekosongan Sitraf. Mungkin hanya masalah waktu sebelum umur panjang di depan Tuan Muda Wang ini. Kamu tidak harus begitu sopan. Wang Xian sedikit tersenyum saat melihat ekspresi hormat mereka. Tuan Muda Wang, silakan duduk. Feng Yun menunjuk ke kursi utama di tengah dan berkata pada Wang Xian. Haha, aku belum bisa mengambil posisi ini. Mari kita tunggu sebentar. Senior Feng Yun, silakan duduk. Wang Xian duduk di samping dan berkata kepada Feng Yun Senior, alasan utama mengapa saya di sini adalah untuk masalah klan Fire Cloud Sparrow. Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi Fire Cloud Sparrow klan saat ini? Ya baiklah. Feng Yun mengangguk dan duduk di kursi utama. Situasi saat ini tidak baik untuk klan burung pipit awan api kita. Terutama klan api suci, yang telah menyebabkan klan burung pipit awan api kami berada dalam situasi pasif dan berbahaya. Feng Yun mengerutkan kening. Klan api suci. Wang Xian memandang Feng Yun, yang dia temui 4 tahun lalu. Dia tampak jauh lebih tua sekarang dan bertanya dengan bingung. Itu benar, klan api suci. Feng Yun mengangguk. Saat itu, alasan mengapa klan Fire Cloud Sparrow kami berani melawan bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda-benda suci adalah karena klan api suci. Klan Fire Cloud Sparrow kami adalah pelindung permaisuri dinasti Phoenix pada waktu itu. Klan api suci adalah jenderal pendiri dinasti Phoenix. Suatu kali, ketika saya bertarung dengan permaisuri, saya menyelamatkan nyawa patriark klan api suci, serta nyawa banyak anggota klan api suci. Dia pernah berkata bahwa dia berutang nyawa padaku, dan hubungan kami cukup baik. Dia masih jenderal pendiri dinasti Phoenix. Jika krisis ini terjadi, dia akan bersedia mengambil tindakan. Dengan pengaruh dinasti Phoenix, bengkel pil hidup dan mati serta bengkel penempaan barang suci tidak akan berani membunuh kita. Bab 1646 tamu terhormat klan. Feng Yun sedang berbicara di samping sementara Wang Xian mendengarkan di samping. Dia sedikit mengernyit. Ketika Feng Yun bersama permaisuri, dia telah menyelamatkan nyawa patriark klan api suci serta nyawa klan mereka. Dengan hubungan yang begitu baik, klan Fire Cloud Sparrow diserang oleh Life and Death Pill Workshop dan Workshop Holy Item Forging. Selama klan api suci membela klan Fire Cloud Sparrow, kedua kekuatan itu pasti tidak akan berani membunuh mereka. Tanda seru. Lagi pula, klan Fire Cloud Sparrow dulunya adalah pengawal pribadi permaisuri, dan patriark klan api suci adalah jenderal pendiri dinasti Phoenix. Karena kekuatan dinasti Phoenix, mereka pasti tidak berani membunuh klan Fire Cloud Sparrow. Dengan cara ini, klan Fire Cloud Sparrow juga bisa menjebak kedua kekuatan tersebut. Namun, ketika Feng Yun meminta bantuan patriark klan api suci, patriark klan api suci tidak menolak atau setuju. Sebaliknya, dia mengundang Feng Yun untuk kembali ke dinasti Phoenix. Begitu dia kembali, dinasti Phoenix akan melindungi klan burung pipit awan api. Sekarang permaisuri telah kembali, bagaimana Feng Yun bisa bergabung dengan dinasti Phoenix? Di masa depan, dinasti Phoenix akan menjadi musuh mereka. Setelah menolak, patriark klan api suci hanya mengirim ahli dari klannya untuk mengusirnya. Adapun dukungan ini, itu hanya untuk membantu mereka melawan beberapa orang yang tergoda oleh Workshop Life and Death Pill dan Workshop Holy Item Forging. Dengan kata lain, klan api suci akan bergerak tetapi tidak akan melakukan yang terbaik. Selain itu, dukungan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata dengan dingin. Itu benar, mereka mungkin mundur paling banyak dalam setengah tahun. Begitu mereka mundur, klan burung gereja awan api kita akan berada dalam bahaya. Feng Yun menghela nafas sedikit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang telah dia selamatkan berkali-kali hanya akan bertindak asal-asalan ketika suku mereka dalam bahaya. Tidak setiap suku bisa setia dan benar seperti suku Lark Apimu. Wang Xian berkata dengan lembut. Semakin kuat kekuatannya, semakin berorientasi pada keuntungan. Sangat jarang melihat suku seperti suku burung api. Permaisuri adalah dermawan ras burung api kita. Tanpa dia, kita tidak akan ada. Kata Feng Yun dengan tenang. Di mana medan perang sekarang? Berapa banyak ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dalam perlombaan burung api? Wang Xian bertanya langsung. Medan perang berada di bagian paling timur dari pegunungan awan api.
Dua faksi yang melekat pada ras burung api kami bertarung dengan ahli burung api kami di sana. Sekarang suku api suci telah bergabung, mereka banyak menahan diri. Ini adalah pertempuran skala kecil di mana kekuatan mereka lemah. Adapun ahli alam kekosongan berwawasan, ada lebih dari 9.000 ahli alam kekosongan berwawasan di suku burung gereja awan api kami. Feng Yun menjawab, "Hah, hanya sekitar 9.000. Wang Xian sedikit terkejut saat dia bertanya dengan heran. Feng Yun sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata heran Wang Xian. Hanya, apakah ada kurang dari 9.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas? Orang harus tahu bahwa ini hanya kekuatan suku burung api. Jika mereka tidak menghitung yang jatuh, jumlahnya lebih dari 10.000. Jika ini ditempatkan di benua Choufa, itu pasti akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Ini pernah menjadi resimen penjaga pribadi sebuah kerajaan. Apa konsep resimen penjaga pribadi? Itu adalah jenis resimen yang terkuat di 5 kerajaan. Para petinggi lain dari klan api Lark di ruangan itu juga mengatupkan bibir dan tersenyum pahit. Ini membuat mereka memikirkan kekuatan orang ini di depan mereka. Menurut informasi samar yang dikirim oleh Permaisuri, dia dan Permaisuri telah mengalahkan pasukan dengan lebih dari 10.000 ahli alam kekosongan berwawasan bersama saat itu. Mereka pada dasarnya dapat menebak bahwa pakar alam kekosongan yang berwawasan ini seharusnya memiliki sekitar 5 hingga 6.000 dari mereka. Kata, "Kai, ini memang digunakan dengan baik." Wang Xian melihat ekspresi mereka dan tiba-tiba menyadari. Semua ahli alam kekosongan berwawasan luas di seluruh wilayah yang luas ditambahkan bersama hanya berjumlah sekitar 20.000. Klan Api Lark memiliki lebih dari 10.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, yang dianggap sebagai jumlah yang relatif besar. Lalu, bagaimana kekuatan lawannya? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Gabungan kekuatan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci hanya sekitar 10.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Namun, mereka memiliki 2 ahli alam umur panjang. Selain itu, sumber keuangan mereka terlalu menakutkan. Belum lama ini, mereka menyewa organisasi pembunuh bertopeng untuk membunuh beberapa ratus ahli alam kekosongan kami. Selain itu, mereka mengeluarkan misi di Mercenary Association untuk membunuh anggota klan Fire Cloud Sparrow kami. Mereka bisa mendapatkan 5 pil dan 5 senjata dengan peringkat yang sama. Hal ini menyebabkan kelompok tentara bayaran dan ahli yang tak terhitung jumlahnya datang dan memburu kami. Sekarang, anggota klan Api Suci telah datang. Mereka mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan kelompok tentara bayaran dan ahli yang tidak terspesialisasi ini. Mereka benar-benar memperlakukan pertempuran ini sebagai pelatihan untuk murid-murid mereka. Feng Yun berkata dengan sedikit marah. Organisasi Assassin Bertopeng. Nama yang aneh. Bisakah Anda memberi saya salinan informasi tentang organisasi pembunuh ini? Wang Xian merenung sejenak dan berkata kepada Feng Yun. Alasan mengapa dia datang untuk membantu klan Fire Cloud Sparrow adalah untuk membunuh musuh. Karena dia ada di sini untuk membunuh musuh, pertama-tama dia akan mengenal musuh. Tentu, Feng Yun, burung pipit awan api, dan para petinggi lainnya penasaran dengan pertanyaan Wang Xian. Namun, mereka tidak menanyakannya. Seorang wanita anggun dan anggun mengeluarkan satu set informasi dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Bisakah kamu mengubah penampilan, fisik, dan bahkan auramu? Wang Xian melihat informasi mengenai organisasi pembunuh bertopeng di tangannya. Tidak seperti organisasi pembunuh biasa, teknik pembunuhan dari organisasi pembunuh bertopeng hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun, metode mereka untuk mengubah penampilan mereka sulit dicegah. Ketika seseorang tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang Anda kenal, tentu saja, mereka tidak akan waspada sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain akan dapat membunuhmu dengan mudah. Organisasi pembunuh terbesar kedua di benua transendensi. Wang Xian sedikit terkejut saat membaca evaluasi organisasi pembunuh bertopeng. Organisasi pembunuh bertopeng berbeda dari pembunuh biasa. Metode unik mereka untuk mengubah penampilan, bentuk tubuh, dan aura lebih mudah dilatih daripada pembunuh lainnya. Ini menghasilkan banyak pembunuh di organisasi pembunuh bertopeng. Beberapa orang menduga bahwa jumlah pembunuh di organisasi pembunuh bertopeng mencapai ratusan ribu. Oleh karena itu, mereka dinilai sebagai organisasi pembunuh nomor 2 di benua.
Wanita anggun itu menjelaskan kepada Wang Xian. Kirim aku ke medan perang besok. Juga, tunjukkan padaku semua informasi tentang lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Wang Xian berkata kepada mereka, Tuan Muda Wang, apa rencanamu? Feng Yun menatapnya dengan ragu dan bertanya. Saya memiliki organisasi pembunuh di bawah saya. Saya ingin mencoba dan melihat apakah mereka dapat menahan upaya pembunuhan oleh Dragon Tons. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Sejak dia datang ke benua transendensi, dia memulai dengan mengandalkan organisasi pembunuh Dragon Tons. Sejak awal, yang paling dia hargai dan yang paling dia pelihara adalah iblis aneh dan yang lainnya. Di wilayah yang luas, selama 8 bulan dia dibangkitkan, itu karena keberadaan iblis aneh dan yang lainnya sehingga dia mampu melawan sekte tunggal dan keluarga kerajaan selatan. Namun, kekuatan Strain Demon pada saat itu tidak terlalu kuat, dan dia tidak melakukan pembunuhan yang tidak terkendali. Kali ini, dia datang ke panggung tengah dari benua yang luar biasa. Sudah waktunya iblis aneh dan yang lainnya tampil. Serangan naga, bisa membunuh sepotong langit. Dia menantikannya. Bab 1647-1547 masuk sendirian. Terima kasih, Tuan Muda Wang, telah datang membantu kami kali ini. Biarkan saya membawa Anda ke depan medan perang. Informasi yang Anda butuhkan ada di sana. Jika kamu masih membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku, wanita tua ini. Feng Yun memandang Wang Xian dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Tanda seru, baiklah, ayo pergi sekarang. Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Feng Yun menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Adegan berubah dan mereka berada di langit di atas pegunungan awan yang berapi-api. Feng Yun melambaikan tangannya lagi dan membawa mereka ke depan. Setelah berteleportasi selama 5 kali berturut-turut, Wang Xian dan yang lainnya muncul di depan puncak gunung di depan pegunungan awan yang berapi-api. Di depan puncak gunung, ada kota yang sangat besar. Ada lebih dari 10 juta orang di kota itu. Saat ini, seluruh kota dikelilingi oleh formasi. Hanya gerbang kota besar di depan mereka yang terbuka. Orang-orang dengan aura pembunuh keluar masuk kota. Ini adalah 2 sekte yang melekat pada burung gereja awan api kami. Mereka juga tidak lemah. Feng Yun menjelaskan kepada Wang Xian. Setelah itu, dia pindah dan membawanya ke gunung awan api terakhir. Api menyelimuti daerah itu. Mereka melangkah melintasi sungai lava dan memasuki kaki gunung. Ada departemen informasi di depan. Semua informasi mengenai lokakarya pil hidup dan mati, bengkel penempaan benda-benda suci, dan perang akan dikirim ke sini. Informasi ini bersifat real-time. Pada dasarnya, mereka dapat dijamin akurat. Jika Tuan Muda Wang ingin melihat informasi apapun, beritahu saja orang di dalam. Feng Yun dan yang lainnya membawa Wang Xian ke dalam. Patriark, Ratu, Tetua Klan. Setelah mereka masuk, anggota klan Vireklut Sparrow buru-buru berteriak dengan hormat. Lakukan hal Anda, Ratu Awan Api melambai pada mereka. Tuan Muda Wang, biarkan Huoguduo mengikuti Anda untuk periode waktu berikutnya. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu dia secara langsung. Feng Yun membawanya ke departemen informasi untuk melihat sebelum menginstruksikan seorang wanita di belakangnya. Tuan Muda Wang, wanita di level 9 dari alam sitraf berteriak pada Wang Xian. Baiklah, aku akan melihat informasi di sini dulu. Kalian lanjutkan dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada mereka. Baiklah. Feng Yun mengangguk. Wang Xian tidak berdiri pada upacara dan langsung masuk. Dia meminta semua informasi tentang perang, lokakarya pil kehidupan dan kematian, dan bengkel penempaan benda suci. Wanita bernama Huoguduo berdiri di samping. Feng Yun dan yang lainnya melihat Wang Xian sebelum pergi. Tuan Muda Wang ada di sini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat meringankan penderitaan burung pipit awan api kami. Semua petinggi burung pipit api datang ke sebuah ruangan dan Ratu Awan Api berkata perlahan. Selama tidak terjadi apa-apa pada Tuan Muda Wang, tidak apa-apa. Kami tidak meminta apa-apa lagi. Permaisuri masih membutuhkannya. Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata. Semua petinggi klan Fire Cloud Sparrow menganggukkan kepala. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Wang bisa membantu mereka terlalu banyak. Yang mereka inginkan hanyalah aman.
Permaisuri mereka masih membutuhkan bantuan Tuan Muda Wang. Wang Xian tidak terlalu terkejut dengan sikap klan Fire Cloud Sparrow terhadapnya. Dia duduk di posisi Departemen Informasi klan Fire Cloud Sparrow dan memeriksa semua sumber daya. Informasi dicetak ke dalam pikirannya satu persatu. Ini memberinya pemahaman terperinci tentang perang ini. Perang ini bukan lagi pertempuran biasa. Itu melibatkan radius puluhan ribu kilometer dan melibatkan miliaran orang. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara kekuatan teratas di bawah kekaisaran benua yang transenden. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci memiliki sumber keuangan yang dalam. Saat ini, klan Fire Cloud Sparrow selalu dirugikan. Dengan tambahan klan api suci, situasinya menjadi jauh lebih tenang. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan klan api suci. Klan api suci tidak mau menyandang nama tidak tahu berterima kasih, jadi mereka hanya mengirim beberapa orang untuk menepisnya. Saat situasi mereda, itu berubah menjadi serangan diam-diam dan pembunuhan, yang tidak lebih berbahaya daripada tabrakan langsung berskala besar. Ini juga menyebabkan faksi utama memperlakukan tempat ini sebagai tempat latihan bagi murid-murid mereka. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci bahkan mengevaluasi dan memberi penghargaan kepada murid-murid mereka berdasarkan jumlah murid burung api yang telah mereka bunuh. Setelah membaca informasi dasar ini, Wang Xian membaca semua informasi tentang Lokakarya Pil Life and Death dan Lokakarya penempaan barang suci lagi. Di dalam hatinya, dia memiliki pemahaman mendetail tentang tindakan berikut. Tuan Muda Wang, Anda telah menonton selama lebih dari 10 jam. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Ketika Wang Xian bangkit dan berjalan keluar, sesepuh Woguduo berjalan mendekat dan bertanya. Tidak perlu. Aku akan melakukan perjalanan ke kota. Oh benar, Penatua Woguduo, carikan aku tempat tinggal. Setelah saya kembali, saya akan langsung ke tempat saya. Wang Xian berkata padanya, baiklah, Tuan Muda Wang. Gua ketiga di puncak gunung adalah tempat Anda akan menginap. Ada pembantu di pintu masuk sementara aku di sebelah. Jika Anda butuh sesuatu, biarkan pelayan memanggil saya. Penatua Woguduo menunjuk ke suatu tempat dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk dan terbang langsung ke kota. Melihat seluruh kota besar, sebagian besar orang di dalamnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian berjalan menuju pintu keluar. Di pintu masuk kota, beberapa orang membentuk tim sementara yang lain mencari rekan satu tim. Ada puluhan orang yang keluar kota untuk berburu musuh. Di luar kota, ada medan perang berburu dengan radius beberapa ribu kilometer. Anggota suku burung api dan pasukan yang berafiliasi dengan burung api juga bisa mendapatkan hadiah besar untuk membunuh musuh. Ayo tingkatkan kekuatanku dulu. Wang Xian berjalan keluar dari gerbang kota dan melihat ke depan. Sebuah hutan muncul di garis pandangnya. Hutan itu adalah pohon merah menyala. Itu dikenal sebagai hutan awan api. Hutan awan api menutupi area seluas 3.000 km. Ada binatang buas yang hidup di dalamnya. Tempat ini awalnya adalah backyard garden dari suku Fire Cloud Sparrow. Ada banyak ramuan spiritual yang ditanam di dalamnya. Sekarang bengkel eliksir hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci telah menyerang tempat ini. Tempat ini telah menjadi medan perang utama. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang lurus ke depan. Dia terbang langsung ke kehampaan yang jaraknya puluhan ribu meter. Dia menyembunyikan dirinya dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Untuk saat ini, Wang Xian tidak berencana untuk memobilisasi semua binatang aneh itu. Dia ingin memasuki kota Lokakarya Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci untuk mendapatkan beberapa informasi. Menurut informasi dari klan Fire Cloud Sparrow, kota yang berjarak lebih dari 3.000 km itu adalah basis dari dua kekuatan utama. Jika orang-orang dari dua kekuatan besar ingin menyerang klan Fire Cloud Sparrow, mereka harus berhenti di sini. Sekarang, tempat itu telah menjadi stasiun suplai mereka. Sebagai stasiun perbekalan di medan perang, jumlah eliksir di sana pasti mencapai level yang sangat tinggi. Wang Xian ingin mendapatkan sumber daya itu. Dia akan menjarah sumber daya pada tahap awal untuk meningkatkan kekuatannya dan kekuatan iblis aneh itu. Setelah itu, dia akan bersenang-senang bermain dengan mereka. Wang Xian melihat ke bawah ke depan dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Apakah kita hampir sampai? Melihat kota besar di depannya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung.
Mengeluarkan misi dan merekrut kelompok tentara bayaran untuk memburu anggota suku burung api dapat mengurangi kehilangan personelnya sendiri. Namun, ada juga kerugiannya. Itu yang sulit untuk dikelola. Ada banyak orang masuk dan keluar dari gerbang kota. Wang Xian masuk tanpa keberatan. Dia masuk sendirian. Bab 1648-1548 Kebanggaan Surga Apa? Seekor naga di antara manusia. Pergi. Jalan, jalan keluar kota. Kemarin, kami membunuh lebih dari 10 anggota klan Fire Cloud Sparrow. Haha, ini luar biasa. Saya mendengar bahwa klan Fire Cloud Sparrow memiliki seorang pembantu, anggota dari klan Api Suci. Kita harus berhati-hati dalam waktu dekat. Kami telah menerima kabar bahwa Patriark klan Api Suci tidak datang. Yang terkuat berada di level 9 dari tingkat kekosongan yang dalam. Namun, para ahli di level 9 dari tingkat kekosongan yang mendalam memiliki ahli dari lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci untuk menangani mereka. Tanda seru, keajaiban tak tertandingi dari bengkel penempaan benda suci. Jiang Xinghuo, yang merupakan naga di antara manusia, mendengar bahwa dia telah membunuh lebih dari 200 anggota klan Fire Cloud Sparrow. Dia bahkan membunuh lebih dari 10 ahli tahap interpretasi kosong. Dia terlalu kuat. Sui Lianyi dan Sui Lianhun dari lokakarya pil hidup dan mati, mutiara kembar, membunuh keajaiban klan burung gereja awan api, Huo Mingyu, kemarin. Dia adalah salah satu keajaiban paling luar biasa dari klan Fire Cloud Sparrow di generasi sekarang. Begitu dia melangkah ke kota, suara diskusi bisa terdengar. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengamati sekelilingnya. Semuanya adalah pria muda, parubaya, dan tua yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagian besar dari mereka memiliki kegembiraan yang haus darah di mata mereka. Perang antara Life and Death Elixir Workshop dan suku Fire Cloud Sparrow benar-benar membuat marah dua faksi utama. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengeluarkan misi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang suka berperang untuk bergegas dan bergabung dalam perang untuk berpartisipasi dalam perburuan anggota suku burung api. Wang Xian menoleh dan ekspresi dingin muncul di matanya. Sinar cahaya aneh keluar dari matanya. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen dibuka seketika. Dia mengamati sekelilingnya dan bisa merasakan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Di sebuah kota dengan populasi lebih dari 10 juta, yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di tingkat transenden 7 ke atas, dan mereka yang berada di tingkat kekosongan yang dalam dapat dilihat di mana-mana. Tatapannya menyapu bangunan di kedua sisi, satu di kiri dan satu di kanan. Kedua baris diisi dengan toko Life and Death Pill Workshop dan bengkel Holy Item Forging. Masing-masing dari dua toko ini panjangnya ribuan meter. Pil obat tingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana di toko-toko. Jika mereka ditempatkan di wilayah laut yang mengalir, itu akan membuat semua orang menjadi gila. Perang adalah hal yang paling ingin dilihat oleh lokakarya pil hidup dan kematian serta bengkel pil biologis. Alasan mengapa mereka berani membayar harga tinggi untuk menyewa berbagai kelompok tentara bayaran dan pembunuh adalah karena mereka membutuhkan ramuan dan senjata untuk kelompok tentara bayaran untuk bertarung. Jika mereka membeli obat mujarab dan senjata dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel Holy Item Forging, pendapatan kedua kekuatan juga akan meningkat. Dengan cara ini, mereka tidak perlu membayar terlalu mahal. Setiap toko memiliki seniman bela diri kosong berwawasan level 5 yang menjaganya. Ada juga seniman bela diri kosong tingkat 7 dan 8 yang berwawasan di antara mereka. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan terus berjalan ke depan. Ada seniman bela diri kosong berwawasan level 9 di sana, dan ada lebih dari satu dari mereka. Itu harus menjadi pusat. Ada 5 ahli yang setengah langkah dari umur panjang. Seluruh kota ini sangat kuat. Jika bukan karena suku burung api yang menahan mereka, Kekaisaran Naga Phoenix pasti sudah lama hancur. Wang Xian dengan cepat berjalan ke pusat kota. Dia sedikit terkejut saat dia memeriksa kekuatan seluruh kota. Begitu identitasnya terungkap, dia pasti tidak akan bisa keluar dari kota ini. Meskipun tidak ada ahli umur panjang, setidaknya ada 5 orang yang setengah langkah dari umur panjang. Jika aku menjarah ramuan di sini dan segera melarikan diri. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Selama tidak ada ahli alam umur panjang, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini dia bisa berteleportasi 2 kali tanpa istirahat.
1 kali akan menjadi 20 kilometer, dan 2 kali akan menjadi 40 kilometer. Jika dia melarikan diri sejauh 40 kilometer, bahkan ahli alam umur panjang setengah langkah tidak akan bisa menangkapnya. Ini terutama terjadi karena semua toko obat mujarab terletak di dekat gerbang kota. Wang Xian kembali ke rute semula dan tiba di lantai atas sebuah restoran di dekat gerbang kota. Tatapannya menyapu area di bawah. Ada total 50 toko eliksir. Ada yang besar dan ada yang kecil. Hanya ada satu tempat dengan seorang ahli di level 8 dari alam tembus pandang yang menjaganya. Ada 50 di level 5 dari alam tembus pandang dan 2 di level 7 dari alam tembus pandang. Dengan 500 iblis aneh yang menyerang pada saat yang sama, mereka dapat mengambil semua eliksir dari 50 toko eliksir dalam sekejap. Kemudian, mereka akan terbang dan memasuki tas spiritual penyimpanan. Mereka akan pergi dalam sekejap. Wang Xian menyeruput tehnya dengan lembut. Dia duduk di sana dengan tenang dan memperhatikan saat dia merenung di dalam hatinya. Jaraknya hanya 2000 meter. Sama sekali tidak ada peluang untuk gagal. Wang Xian berpikir sendiri. Hahaha, Tuan Muda Jiang Xinghuo, silakan masuk, silakan masuk. Tuan Muda Jiang terlalu kuat. Dia bertarung melawan lebih dari selusin ahli dari klan Fire Lark sendirian. Mengesankan, mengesankan. Pada saat ini, lebih dari selusin pemuda berjalan dari tangga. Mereka tertawa dan berbincang satu sama lain. Jiang Xinghuo, keajaiban tak tertandingi dari bengkel penempaan benda suci, naga di antara manusia, Jiang Xinghuo. Sekarang, dia memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kelima. Dia bersinar cemerlang dalam perang ini. Apakah dia Jiang Xinghuo? Saya mendengar bahwa dia adalah murid yang luar biasa dari generasi saat ini dari klan Jiang dari lokakarya penempaan barang suci. Di dalam restoran, beberapa orang juga menoleh dengan wajah penasaran. Haha, itu adalah sampah klan Fire Cloud Sparrow yang terlalu lemah. Jika bukan karena ahli pipit awan api mereka datang, saya akan bisa membunuh mereka semua. Sudut mulut Jiang Xinghuo sedikit melengkung saat dia duduk di atas meja dengan wajah penuh percaya diri. Itu tidak benar, Tuan Muda Jiang, kekuatanmu terlalu kuat. Dalam perang ini, Tuan Muda Jiang, Anda memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Bolehkah saya bertanya berapa banyak murid kontemporer yang memiliki sikap seorang jenderal hebat seperti Anda? Beberapa pria muda di sampingnya menjilatnya. Haha, sajikan anggur dan hidangannya. Sosoknya tinggi dan kokoh, pemuda yang memegang palu berat di tangannya melambaikan tangannya dengan angkuh. Sekarang aku telah membunuh 19 ahli ranah Void Fire Cloud Sparrow Cave, aku masih kekurangan satu lagi untuk dapat memberikan evaluasi lanjutan terhadap Jiang Xingkong. Saya ingin mendapatkan gelar favorit surga terkuat di generasi keluarga Jiang saat ini. Haha, itu benar, itu benar. Murid yang melakukan yang terbaik dalam perang ini akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar. Saya pikir hadiah ini milik Tuan Muda Jiang Xinghuo. Suara percakapan yang tak terkendali terdengar. Beberapa orang di sekitar tidak berani mengatakan apa-apa. Jiang Xinghuo adalah favorit surga saat ini dari keluarga Jiang di bengkel penempaan barang suci. Dia adalah murid naga di antara manusia. Seorang ahli alam kekosongan berwawasan tingkat kelima. Setiap judul bisa menekan banyak orang. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang sedang mengobrol dengan bebas dan tersenyum tipis. Ayo pindah. Dia melihat keluar jendela dan berpikir. Di tas roh penyimpanan di tangannya, bayangan ilusi terbang langsung menuju toko eliksir di bawah. 500 setan aneh bergerak pada saat bersamaan. Yang terlemah di antara mereka bisa membunuh seorang ahli di level 6 dari alam tembus pandang. Ada total 500 dari mereka. Kekuatan ini sangat menakutkan bahkan dalam perang ini. Sekelompok setan aneh terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari 50 toko obat mujarab, 1 dari 10 setan aneh masuk. 5 dari mereka berusaha untuk membunuh dan 5 lainnya mengambil semua ramuan itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hanya beberapa detik. Pada saat ini, Wang Xian berdiri perlahan dan berjalan menuju meja Jiang Xinghuo dan yang lainnya di tengah. Dia memegang cangkir anggur di tangannya dengan senyum di wajahnya. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Muda Jiang. Biarkan aku bersulang untukmu. Wang Xian berjalan mendekat dan mengangkat cangkir anggurnya ke arah mereka. Jiang Xinghuo menoleh dan mengangkat alisnya sedikit.
Siapa kamu? Apa hak Anda untuk bersulang Tuan Muda Jiang? Sekelompok pemuda di atas meja menatap Wang Xian dan berkata dengan jijik. Hualala. Namun, begitu mereka selesai berbicara, mereka melihat pemuda di depan mereka menuangkan anggurnya ke tanah. Semua orang tercengang.